untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada 2 pekan yang lalu terkait hukum-hukum imam dan makmum dalam salat berjamaah. Jika pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana hukum dan adab-adab menjadi imam, keutamaannya dan kedudukannya, maka pada kesempatan ini lebih khusus kita akan membahas tentang hukum-hukum dan juga adab-adab menjadi makmum. Maka pertama-tama jamaah sekalian yang perlu kita pahami bahwa sebelum kita memulai salat berjamaah ada adab-adab yang harus kita jaga demi kesempurnaan pahala salat berjamaah kita. Tentunya seorang muslim yang cerdas itu akan selalu memanfaatkan setiap momentum agar dia bisa mengisinya dengan ibadah yang berkualitas, mulai dari berjalan menuju ke masjid dengan tenang, dengan sakinah, tidak tergesa-gesa. Bahkan seandainya pun kita sudah mendengar iqamah, kita tetap dianjurkan untuk berjalan dengan tenang. Nabi kita mengatakan, "Idza uqimatus shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun." Apabila salat telah diiqamah, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, sa'yu, tergesa-gesa. Tetapi wa'tuha wa antum tamshun, datangilah dengan berjalan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Maka apa yang engkau dapatkan pada salat berjamaah itu lakukanlah, dan apa yang terlewatkan sempurnakanlah. Berarti jamaah sekalian, pertama pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, jangan tergesa-gesa. Apa hikmahnya? Sebenarnya hikmahnya jelas, supaya kita bisa khusyuk dalam beribadah. Orang yang tergesa-gesa datang ke masjid biasanya susah mengatur nafasnya, sehingga untuk bisa menghadirkan hatinya pada setiap bacaan yang dia dengar akan sulit. Salat itu kan kualitasnya dilihat dari kehusyuan kita, dan inti daripada kehusyuan itu adalah bagaimana kita menghadirkan hati kita pada salat kita. Karenanya jamaah sekalian, ini harus kita jaga dengan baik. Ini petunjuk Nabi SAW. Lalu ketika kita sampai ke masjid, kemudian kita masih punya kesempatan untuk salat. Mungkin sebagian di antara kita ada yang membaca Al-Quran, ada yang salat. Maka salah satu petunjuk Nabi ketika kita sampai ke masjid, agar jangan mengangkat suara ketika membaca Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang salat, ada yang membaca Al-Quran. Nabi kita mengatakan, innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang salat itu bermunajat kepada Rabbnya. Falyandur bima yunajihi bihi. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan apa dia bermunajat kepada Allah, apa yang dia baca. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Dan janganlah sebahagian di antara kalian menjaharkan, mengangkat suara bacaan Al-Qur'annya atas sebahagian yang lain. Ini adab yang sangat penting kita jaga jamaah sekalian. Bahwa kalau kita misalnya ada beberapa orang di masjid membaca Al-Qur'an, jangan ditinggikan suara kita. Mungkin ada yang sementara sholat, sehingga sebatasnya kalau kita jumlahnya agak banyak, cukuplah kita sendiri yang mendengar bacaan kita. Nah ini juga biasa kalau hari Jumat, kalau kita lebih cepat sampai ke masjid, sebenarnya sunnahnya itu memperbanyak sholat sunnah. Makanya sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnah qabliyahnya, yang ada sholat sunnah ba'diyahnya. Karena ternyata petunjuk para sahabat, mereka kalau sampai di masjid hari Jumat itu banyak sholat sunnah,
salat sunnah mutlak, ya, atau salat sunnah duha. Ya, itu yang mereka lakukan. Kalau membaca Al-Quran, mereka tidak saling mengganggu. Nah, ini yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga, bahwa apabila sudah diiqamah, maka tidak boleh lagi ada salat sunnah yang kita kerjakan. Karenanya kita perhatikan jamaah sekalian bahwa kalau kita sementara salat sunnah lalu tiba-tiba diiqamah, kita harus perhitungkan kira-kira kalau kita selesaikan salat kita masih bisa mendapatkan takbiratul ihram atau tidak. Kalau seandainya kita perhitungkan kayaknya kita tidak bisa mendapatkan takbiratul ihram, maka kita selesaikan saja. Iya, maksudnya kita berhenti, stop, ya, hentikan salat kita. Tapi kalau kita sudah ruku pada rakaat kedua, lalu kita perkirakan masih bisa kita dapatkan, ya, tanpa harus tergesa-gesa menyelesaikannya, maka silahkan diselesaikan. Ya, ini karena Nabi mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah." Apabila salat telah diiqamah, maka tidak ada lagi salat balik. Berikutnya sekalian, mungkin ketika kita berdiri dalam salat, sudah mulai diluruskan shaf, tiba-tiba ada yang mengganggu di perut kita, ingin buang air. Ya. Petunjuk Nabi kita jamaah sekalian bahwa kita jangan menahan diri. Ya. Sementara ada yang mau keluar, jangan ditahan. Justru kita dianjurkan tinggalkan dulu salat berjamaah, selesaikan hajat kita. Jangankan ini ya, Nabi kita bahkan menjelaskan bahwa andaikan kita di rumah, hidangan sudah tersedia, hidangan makanan, lalu terdengar azan atau iqamah, beliau mengatakan la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'u al-ahbathain. Tidak ada salat kalau sudah tersedia hidangan, ya. Atau ketika seseorang menahan dirinya dari buang air. Saya pernah membaca fatwa salah seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang persoalan ini. Beliau mengatakan, andaikan orang yang makan karena sudah tersedia hidangan lalu diiqamah, lantas kemudian dia tertinggal salat berjamaah, itu pun tidak masalah. Karena Nabi yang bilang, Nabi yang mengatakan kalau sudah dihidangkan makan saja. Iya. Bahkan beliau mengatakan makan sampai hajat kita selesai. Kira-kira apa hikmahnya jamaah sekalian? Hikmahnya adalah kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu kan jiwanya salat. Tidak ada yang mana kira-kira jamaah sekalian yang lebih bermanfaat menurut kita, berpengaruh terhadap kepribadian kita. Kita datang tepat waktu salat tapi kita tidak khusyuk. Kita mungkin masbuk, ya, karena kita ada hajat yang lain yang memang petunjuk Nabi boleh kita dahulukan itu, tetapi kita bisa khusyuk. Ya, salat yang khusyuk itulah yang bisa memberikan pengaruh pada pribadi kita, yang bisa menjaga kita dari kemungkaran. Kan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, salat yang mana itu yang bisa menjaga kita dari perbuatan yang mungkar? Tentu salat yang di dalamnya ada kekhusyuan. Ya, ini berarti jamaah sekalian, kekhusyuan itu adalah perkara yang sangat penting dalam salat. Dia adalah inti dan ruhnya salat itu. Kemudian juga petunjuk Nabi kita bahwa apabila kita akan hadir di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga pakaian kita yang kita kenakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai manusia, kenakanlah pakaian kalian, perhiasan kalian, ya, yang terbaik, ya, ketika akan hadir di masjid. Ya. Kita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang bergambar, utamanya gambar-gambar yang bernyawa, binatang, ya, yang kira-kira bisa mengganggu kalau kita melihatnya dalam salat. Ya. Nabi kita mengatakan bahwa la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa. Ya, dan ini hadisnya hadis sahih. Bahkan banyak sekali kita dapatkan hadis yang mirip dengan ini. Ya, larangan gambar-gambar bernyawa di rumah kita. Iya, binatang, ya, atau apa saja, apalagi yang ada fisiknya.
itu dijauhkan jamaah sekalian. Iya. Karena malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Iya. Termasuk pengalaman, ternyata orang-orang yang kesurupan itu, yang ada gangguan-gangguan jinnya, beberapa kali ditemukan jin itu bersembunyi di gambar-gambar itu atau di patung-patung ya, yang ada fisiknya di rumah. Dia bersembunyi di situ. Ya. Syaitan kan ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Iya. Sehingga ini harus dihindari ya. Kita kalau dipanggil meruqyah orang sakit, pertama dulu yang kita lihat rumahnya. Karena tidak ada gunanya kita baca Quran, ya, perbaik bacaannya, berdoa, tapi ada yang menghalangi doa kita dikabulkan. Malaikat tidak mau masuk. Makanya kita katakan kepada pasien atau keluarganya, kalau perempuan, dipakaikan dulu hijab. Pakaikan dulu hijab, jilbab dan lain sebagainya. Iya. Jauhkan hal-hal yang menghalangi masuknya malaikat ke rumah. Ini kan kita meruqyah sama dengan meminta kepada Allah. Iya, bukan ruqyahnya itu sebenarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian perlu diperhatikan. Kemudian juga, andaikan kita sampai ke masjid, shaf sudah penuh, maka jangan berdiri sendirian di belakang shaf kalau masih bisa mengisi shaf yang di depan. Ini berbahaya karena ada larangan Nabi, la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang sendiri di belakang shaf. Tapi ini juga tidak semuanya. Ya, petunjuk ulama kita mengatakan bahwa jika memang tidak ada lagi peluang untuk mengisi shaf yang di depan, maka salat pun tetap sah. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, kalau masih kosong shaf yang di depan, namun kita lebih memilih sendiri di belakang. Iya. Tidak boleh juga menarik orang yang di depan mundur ke belakang. Ada orang yang berpendapat bahwa kalau begitu saya harus tarik orang supaya dia temani saya di belakang. Ini juga salah. Ya. Tidak dibenarkan juga. Ya, apa landasannya jamaah sekalian bahwa andaikan kita pun salat sendiri di belakang, salat kita tetap sah? Karena ada petunjuk hadis yang lain, yaitu hadis Abu Bakrah. Ya. Ada sahabat Nabi yang terlambat datang ke masjid, masbuk. Ternyata mulai dari pintu masjid, karena dia lihat imam atau jamaah sedang rukuk, dia mulai dari pintu masjid takbiratul ihram lalu rukuk sambil berjalan. Itu karena dia tidak mau ketinggalan rakaat itu. Ya, karena Nabi mengatakan, man adraka rukuk faqad adraka rakaah. Siapa yang mendapati rukuk, dia mendapatkan rakaat itu. Akhirnya setelah selesai salat, Nabi mengatakan, manis sa'i? Siapa tadi yang jalan masuk ke shaf? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ya, jagalah baik-baik, ya, tapi jangan ulangi, jaga salatmu baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangatmu ya untuk menjaga ibadah, tapi jangan ulangi lagi. Petunjuk ulama kita mengatakan, ketika Nabi mengatakan jangan ulangi lagi, itu berarti salatnya sah. Karena seandainya tidak sah, Nabi mengatakan ulangi salatmu. Kan begitu fikihnya ya. Jadi cara kita memahami suatu persoalan itu jamaah sekalian, kita harus melihat secara umum semua dalil yang terkait persoalan itu. Secara komprehensif kita lihat, dan jangan menilai suatu persoalan dengan dalil-dalil secara parsial saja. Satu dalil dipakai menetapkan suatu persoalan tidak benar juga. Kadang ada dalil yang lain, ya, yang memberikan kita petunjuk. Sehingga kadang-kadang andaikan kita menilai suatu persoalan dengan satu dalil, boleh jadi kita akan mengatakan ini haram. Tapi ketika kita melihat petunjuk yang lain, turun hukumnya menjadi makruh, bahkan bisa menjadi mubah. Tergantung bagaimana kita mengkompromikan setiap dalil-dalil itu, atau dilihat kondisi masing-masing. Nah, ini pentingnya kita memahami fikih jamaah sekalian. Kemudian juga yang terkait persoalan makmum ini, bahwa andaikan kita masbuk, iya, lalu ingin bergabung dengan salat berjamaah, jangan meninggikan suara bertakbir, takbiratul ihram. Iya, ini masih banyak biasa orang-orang di kampung agak tinggi suaranya. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, bahwa yang berhak mengangkat suaranya itu hanya imam. Dan juga dikhawatirkan kalau ada orang masbuk terlalu tinggi suara takbirnya, lalu misalnya sementara rukuk
ya, atau sujud dikiranya imam yang bertakbir, makmum sebagian angkat kepalanya, dikira imamnya tadi yang bertakbir, padahal orang masbuk. Ya, makanya yang masbuk itu jangan diangkat suaranya, ya, supaya tidak mengganggu orang-orang yang salat. Ya, tidak membuat jamaah yang baru apabila jamaah yang sedang berlangsung ini masih aktif. Ya, ini dilarang adanya 2 jamaah dalam satu masjid. Karenanya jamaah sekalian, kalau ada beberapa orang yang masbuk, jangan langsung diiqamah kalau jamaah yang berlangsung ini masih aktif, masih berlangsung. Biarkan dulu imam selesai memberi salam. Iya. Karena hikmahnya di sini bagaimana kita menjaga persatuan. Iya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, pernah melihat ada orang yang ketika selesai azan dia keluar masjid, entah mau ke mana. Beliau ikuti dan mengatakan, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim." Orang ini telah bermaksiat kepada Rasulullah. Sebenarnya hikmahnya di situ jamaah sekalian, bahwa jangan sampai dia meninggalkan jamaah. Iya. Jangan sampai dia pergi ke jamaah yang lain. Intinya adalah persatuan. Pernah juga Nabi SAW salat berjamaah, lalu ada 2 orang yang tidak ikut. Iya, dia duduk di belakang. Setelah selesai salat, Nabi mengatakan, "Kenapa Anda tidak salat bersama kami?" Ya. Dia mengatakan, waktu mereka berdua mengatakan, "Kami sudah selesai salat ya Rasulullah." Ya, sudah selesai salat di tempatnya. Nabi mengatakan, "Jangan lakukan itu. Sekalipun kamu sudah selesai salat, lalu kamu mendapati jamaah sementara salat, ikut saja salat." Iya. Yang pertama itu niatnya salat wajib, dan sekarang yang dia lakukan bersama jamaah ini niatnya salat sunnah. Hikmahnya menjaga persatuan. Ya. Ini penting sekali jamaah sekalian untuk kita pahami baik-baik. Ya. Kemudian juga kalau kita masbuk, lalu kita mendapati ada orang yang masbuk sementara menyempurnakan salatnya. Salat berjamaah sudah selesai, tapi ada orang yang berdiri karena mungkin ketinggalan 2 rakaat. Katakanlah salat zuhur, dia harus sempurnakan lagi 2 rakaat. Ada lagi orang yang masbuk datang terlambat. Sebenarnya petunjuk Nabi berdasarkan dalil-dalil yang ada, lebih utama untuk kita salat sendiri saja atau bikin jamaah yang baru. Iya. Jangan bermakmum di belakang orang masbuk. Iya. Sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama. Ini mungkin saya sedikit agak fokus ya pembahasan ini. Ada yang mengatakan orang yang masbuk ini yang sementara menyempurnakan salatnya sejak awal niatnya menjadi makmum. Iya. Istishabu halil makmumiyah dan istilah fikihnya. Ya, selagi dia mengawali salatnya dengan niat makmum, maka dia tidak boleh merubah niatnya jadi imam. Karenanya kita tidak boleh ikut. Ya, supaya tidak berubah niatnya jadi imam. Ini diantara argumentasi ulama yang mengatakan tidak boleh salat saya sendiri di belakang. Iya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa seandainya dia tetap ikut menjadi makmum di belakang orang yang masbuk yang menyempurnakan salatnya tetap sah. Tapi lebih utama kalau dia tidak bermakmum dengan orang yang masbuk itu. Dalil bahwa itu tetap sah, jamaah sekalian, bahwa ternyata berdasarkan dalil-dalil yang kita dapatkan, nas-nas Al-Quran dan juga hadis, terutama hadis, kita dapati bahwa perubahan niat salat itu bisa terjadi. Apa contohnya? Contohnya jamaah sekalian, kalau ada orang yang imam mengimami salat berjamaah, lalu tiba-tiba batal salatnya imam, bagaimana caranya disempurnakan? Apakah semuanya menyelesaikan, atau yang di belakangnya imam maju ke depan? Itu yang benar. Jadi makmum yang pas berdiri di belakang imam maju ke depan menggantikan imam. Itu artinya yang maju ke depan ini tadinya niatnya makmum jadi imam, berubah niatnya kan? Itu boleh. Yang kedua, Nabi pernah melihat ada orang masbuk sendiri salat di belakang. Nabi mengatakan kepada jamaah yang lain, "Man yatasaddaq ala hada?" Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Artinya siapa yang mau menemani dia salat supaya dia dapat pahala salat berjamaah? Tentunya orang yang berdiri ya menemani orang itu salat tidak mungkin niatnya dua-duanya wajib. Satu wajib, satu sunnah. Ya. Dan yang berdiri tadi yang masbuk
tadinya niatnya sholat sendiri, kemudian ketika ditemani niatnya berubah menjadi imam. Ya. Ini semua petunjuk jamaah sekalian yang memberi pesan kepada kita bahwa boleh, ya, boleh menjadikan orang masbuk menjadi imam, tetapi lebih utama, ya, agar kita terlepas dari perbedaan pendapat ini, kita sholat saja sendiri di belakang, atau kalau lebih dari 2 orang kita sholat berjamaah. Ya. Namun andaikan ada orang yang tetap mau sholat bersama orang masbuk, kita katakan silahkan, sah juga sholatnya. Ya. Kira-kira begitu ya cara pandang kita terhadap persoalan ini. Sebagian orang jamaah sekalian, ketika ada anak-anak yang lewat di depannya ketika sholat, dia tidak halangi, ya, karena dianggap masih anak-anak. Nah, ini juga perlu diluruskan. Sekalipun anak-anak harus tetap dihalangi, jangan dibiarkan lewat. Iya, jangan dibiarkan. Dalam hadis dikatakan, seandainya orang yang akan melewati di depan orang yang sholat itu berdiri selama 40, katakan 40 tahun, ya, itu lebih baik darinya daripada lewat di depan orang sholat. Maka anak-anak pun harus dijaga, jangan dibiarkan lewat sekalipun anak-anak. Ya, ini penting juga ya kita pahami. Bagaimana jamaah sekalian, kita sebagai makmum bersikap kalau ternyata ada imam yang kurang memperhatikan rukun-rukun sholat. Andaikan ya, imam ini terlalu lancar sholatnya, iya, tidak tumakninah, kita tidak bisa kejar gerakannya, iya. Belum sempurna rukuknya langsung i'tidal, belum sempurna i'tidal langsung sujud, sehingga kita kejar-kejaran di belakang. Ulama kita mengatakan kalau imamnya seperti itu, rubah niat kita menjadi sholat sendiri, ya, sholat sendiri saja, karena imamnya tidak sah sholatnya, ya. Tapi kita mengatakan innallaha la yanzuru ila ahadikum, innallaha la yanzuru salata ahadikum lam yuqima salbahu bainar ruku' was sujud. Kama qala Nabi SAW, Allah tidak memandang salat orang yang tidak tegak lurus punggungnya antara ruku' dan sujudnya. Artinya belum i'tidal baik-baik langsung sujud lagi, ya, tidak tumakninah, ya. Dan hadis tentang al-musi' salatahu, orang yang salatnya buruk 3 kali dipanggil oleh Nabi, ulangi salatmu, kamu belum salat, itu karena tidak tumakninah, terlalu cepat gerakan salatnya. Iya, sehingga kita di belakang sebagai makmum kalau imamnya seperti ini, ya kita salat sendiri saja. Dan setelah itu nasihati imamnya kalau bisa, kalau tidak sampaikan kepada pengurus supaya jangan mengangkat imam yang meresahkan makmum. Iya. Ini perlu disampaikan. Sebelum tanya jawab jamaah sekalian, saya ingin menjelaskan kondisi makmum dalam mengikuti imamnya. Nabi kita mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah, wala tukabbiru hatta yukabbir. Dan jangan bertakbir sebelum imam bertakbir. Agak panjang hadisnya ini, intinya kita diwajibkan mengikuti imam. Nah, kondisi makmum dalam mengikuti imam ada 4, 3 yang salah, ya, 1 yang benar, dan ada rinciannya. Yang pertama, sengaja mendahului imam. Iya. Jika dia mendahului imam takbiratul ihram, ingat ya, sengaja atau tidak sengaja, ya, batal salatnya. Artinya kalau ada seseorang yang bertakbir, dia dahului imamnya, padahal niatnya menjadi makmum, ternyata dia tidak menjadikan imamnya. Imam itu kan harus diikuti. Niatnya menjadi makmum tapi dia dahului imamnya, seakan-akan dia mau jadi imam. Iya, berarti batal batal niatnya. Orang menjadi makmum itu yang mengikuti. Jadi kalau kita niatnya makmum tapi mau juga melampaui imam, tidak benar niat kita. Ini sama kata ulama kita dengan orang salat berjamaah tapi niatnya salat sendiri. Iya. Karena dia tidak mengikuti imamnya, dia dahului imamnya. Karenanya andaikan ada orang yang takbiratul ihram, ternyata setelah bertakbir dia baru mendengar imamnya bertakbir, maka dia harus ulangi takbirnya. Batal salatnya kalau dia dahului imam, sekalipun dia lupa.
dia batalkan lalu dia bertakbir kembali. Nah, ini terkait takbiratul ihram. Nah, bagaimana dengan bacaan-bacaan yang lain atau gerakan yang lain? Takbir peralihan misalnya. Kata ulama kita, kalau dia sengaja mendahului imam, batal juga salatnya. Misalnya dia dahului imam ruku, dahului imam sujud, ya batal salatnya karena dia sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja jemaah sekalian, dikiranya imam sudah ruku padahal belum. Ada dua kondisi. Kalau dia sudah ruku, imamnya belum ruku, lalu dia sadar bahwa imamnya belum ruku, maka dia harus kembali. Tidak boleh dahulu imamnya. Tapi kalau misalnya dia mau bangkit kembali, ternyata imamnya sudah ruku, jangan lagi kembali karena sudah ada pada posisi itu. Ya. Dan orang yang melakukan kesalahan seperti ini yang tidak disengaja, salatnya tetap sah. Yang kita anggap tidak sah kalau sengaja dia dahului imamnya. Kenapa? Ada ancamannya jamaah sekalian. Nabi kita SAW dalam hadis Anas bin Malik mengatakan, suatu hari setelah Nabi selesai mengerjakan salat, aqbala alaina biwajhihi. Nabi menghadap kepada kami lalu mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, inni imamakum fala tasbiquni birruku' wasujud wal qiyam. Saya ini imam kalian, maka jangan dahului saya ruku', ya, sujud, ya, kemudian juga berdiri, dan jangan dahului saya menyelesaikan salat. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Karena saya melihat kalian dari depan dan dari belakang saya. Ada yang lebih tegas lagi. Nabi mengatakan, ama yakhsha ahadukum. Apakah dia tidak takut, ya? Apakah tidak khawatir, ya? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar. Orang yang mendahului mengangkat kepalanya daripada imam, Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Apa tidak takut? Ini ancaman. Sehingga dari sinilah diambil sebuah hukum, haram hukumnya mendahului imam. Yang sengaja mendahului imam batal salatnya. Nah, ini jamaah sekalian. Selanjutnya, kondisi yang kedua, bersamaan dengan imam. Jadi kalau tadi mendahului imam, ini bersamaan gerakannya dengan imam. Wallahu alam, ulama kita mengatakan untuk takbiratul ihram secara khusus kita juga tidak boleh bersamaan dengan imam. Ya, seharusnya kita biarkan dulu imam selesai bertakbir baru kita bertakbir. Karena Nabi mengatakan inna maju ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, fala tukabbiru hatta yukabbir. Fa idza kabbara fakabbir. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Wala tukabbiru, jangan bertakbir sebelum dia bertakbir. Berarti bersamaan juga tidak masuk di sini. Ya, tapi imam dulu baru kita. Ya. Ini jamaah sekalian menjadi landasan bagi sebagian ulama mengatakan dalam takbiratul ihram kita juga tidak boleh bersamaan dengan imam. Ya. Bagaimana dengan selain takbiratul ihram, bersamaan rukuknya, bersamaan i'tidalnya, bersamaan sujudnya? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, makruh itu dekat-dekat dengan haram. Intinya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan bertakbir sebelum imam bertakbir. Wala tarka'u hatta yarka. Jangan rukuk sebelum imam rukuk. Ya. La tasjudu hatta yasjud. Jangan sujud sebelum sujud. Ya, ini diantara dalil yang digunakan sebagian ulama yang mengharamkan. Tapi paling tidak hukumnya makruh. Sehingga kita harus hati-hati. Kondisi yang ketiga jamaah sekalian, orang yang terlalu lama mengikuti imamnya. Imamnya sudah lama berlalu, dia baru bergerak. Iya. Imamnya sudah lama berdiri, dia masih sujud. Ini juga salah. Iya. Kenapa salah? Ada kaidah di sini yang terkait dengan bahasa Arab. Ya, mungkin di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya. Karena yang paham ini hanya yang paham bahasa Arab. Iya. Hadis itu ketika dipahami jamaah sekalian, tidak hanya dipahami maknanya, tapi ada kadang rahasia-rahasia penggunaan huruf di situ yang darinya dipahami satu hukum. Seperti huruf fa, ya, huruf fa. Fa idza kabbara fakabbiru. Beda dengan summa. Dalam bahasa Arab summa itu kemudian. Kalau fa langsung setelah itu. Karenanya jangan terlalu lama tertinggal dari imam. Karena Nabi mengatakan fa kabbiru fasjudu. Ya, ikuti langsung setelahnya.
Iya. Termasuk jamaah sekalian, tidak benar kita beralasan dengan berdoa. Lalu mengatakan kami masih berdoa ketika sujud karena Nabi menyuruh kita memperbanyak doa dalam sujud. Betul. Kalau Anda salat sendiri, perbanyak doa dalam sujud. Tapi salat berjamaah itu ya adalah salat yang pahalanya diraih bersama, diusahakan bersama. Maka harus dikerjakan dengan rapi. Ini jamaah sekalian. Ya, sehingga ini 3 kondisi yang harus kita perhatikan. Ya, 3 kondisi ini. Dan tentunya yang benar adalah seperti yang kita katakan tadi, mengikuti imam dengan baik. Iya, tidak mendahulinya, tidak bersamaan, tidak terlalu lama juga. Ini kita bisa pahami dari hadis Al-Barra bin Azib. Iya, hadis riwayat Bukhari. Beliau menggambarkan bagaimana dulu sahabat mengikuti salatnya Nabi. Iya. Beliau mengatakan, "Kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala, "Sami Allahu liman hamidah." Dan apabila Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadum minna dhahrahu, tidak ada satu orang pun di antara kami yang membungkukkan ya badannya, maksudnya untuk sujud, hatta wada an-nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ard, hatta yada an-nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ard, sampai Nabi meletakkan dahinya di tempat sujud. Tidak ada yang bergerak. Subhanallah. Ini Al-Barra bin Azib gambarkan bagaimana salatnya para sahabat bersama Nabi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini kira-kira jamaah sekalian terkait hukum-hukum dan adab-adab menjadi makmum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih kesempurnaan salat berjamaah yang kata Nabi ada 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Selanjutnya mungkin sebagaimana biasa kita persilahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan saya, Pak Ustaz. Yang pertama, masalah kehusutan makmum. Makmum ini biasanya rakaat pertama dan kedua khusyuk. Begitu memasuki tahiyat, di situ kadang makmum ada yang tergoda karena di sampingnya ada tuyulnya begini, postas yang kiri kanan begini. Padahal dipetunjukkan tidak, memang ada getaran, tapi tidak begini terputar-putar terus. Itu yang biasa merusak kewujudan kita, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di rakaat ketiga seperti sholat maghrib, itu kan tidak bersuara lagi Al-Fatihahnya Pak Imam. Sedangkan ada juga makmum membesarkan itu Fatihahnya, sehingga kita khusus agar bertetangga itu berjamaah agar terganggu pastas. Itu 2 pertanyaan kali uang penjelasan. Pertanyaannya menarik dan insya Allah kita siapkan hadiah. Saya sendiri yang siapkan, tapi kan saya lupa bawa tadi. Ada semuanya disiapkan tapi dia lupa. Mungkin nanti pertemuan akan datang dibawakan. Ya, karena hadiah pertanyaannya insya Allah banyak faedahnya. Ya. Yang pertama tentang menggerakkan jari ketika tahiyat. Memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama kita. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah sendiri beliau meriwayatkan di antara sanad-sanad yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi tidak menggerakkan jarinya, satu saja sahabat. Sehingga dari sini persoalannya itu terkait apakah hadis itu sahih atau tidak sahih. Karena dia istilahnya menyelisihi periwayat yang siqah. Bagi yang mengatakan ini hadisnya sahih selama periwayatnya orang terpercaya, sekalipun bertentangan dengan periwayat yang lain, sehingga mengatakan Nabi menggerakkan telunjuknya. Tidak ada petunjuk bahwa Nabi memutar-mutar telunjuknya, tidak ada. Hanya menggerakkan sedikit, ya, sekadarnya saja. Nah, betul yang disampaikan tadi pertanyaan bahwa tidak boleh ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh, ya, apalagi mengganggu orang lain.
Ya, ini bisa membuat kita berdosa ya. Kalau sengaja, ada juga yang mengukir huruf Allah. Nah, itu tidak ada semua petunjuknya itu. Apalagi sekedar diputar-putar. Yang benar adalah dalam bahasa Arab yuharrik. Iya, dalam bahasa Arab menggerakkan, yuharrik ya. Artinya kita menggerakkan sekadarnya saja. Kalau sudah menggerakkan dan sudah dianggap orang itu menggerakkan telunjuknya, sudah selesai. Ya, jadi ini pertanyaan pertama. Saya kira ini bagus ya kita pahami bahwa kita melakukan ini pertama, niatkan ini sunnah bagi yang mengatakan itu sunnah. Karena ini seandainya tidak dilakukan, salat tetap sah. Ini sunnah ya, bukan wajib. Iya, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua tentang membesarkan suara membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga salat maghrib. Ini juga bisa mengganggu jamaah yang lain. Ya. Kita sebagai makmum jamaah sekalian tidak boleh saling mengganggu. Ya. Karena Nabi mengatakan wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebahagian yang lain meninggikan suaranya dalam bacaan Al-Qur'annya atas sebahagian yang lain. Ya, jangan mengganggu. Karena Nabi mengatakan setiap kalian itu bermunajat kepada Rabbnya, maka hendaklah memperhatikan bagaimana dia bermunajat, jangan saling mengganggu. Ya. Termasuk juga jamaah sekalian, kalau ada jamaah beberapa orang yang masbuk, kan tidak ada itu petunjuknya bahwa kalau kita misalnya masbuk, katakanlah salat maghribnya cuma dapat 1 rakaat. Selesai imam memberi salam, kita harus tambah 2 rakaat. Artinya kita dapat 1 rakaat yang seharusnya menjaharkan salat bacaan. Kalau kita jamaahnya yang masbuk ini puluhan orang sama-sama besarkan bacaannya, berantakan, ribut sekali. Makanya direndahkan suaranya. Cukup kita saja sendirian dengar. Tidak ada itu kita lihat orang masbuk sama-sama besarkan semua suaranya. Karena merasa ini rakaat yang seharusnya masih dijaharkan bacaan. Tidak ada. Ya, jadi hadis tadi menjadi petunjuk bahwa jangan saling mengganggu dalam salat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Ini. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Masih ada tambahan, Ustaz. Oh iya. Dari Haji dia jelas sama saya, bagaimana Pak anak yang ribut sementara kita melaksanakan salat berjamaah itu khusyuk, tetapi banyak anak-anak yang teriak-teriak, bahkan ada yang menangis. Ini mau betul. Iya. Ini mungkin karena tadi ada yang menangis di belakang. Iya. Ada sebuah hadis mengatakan idza amma ahadukum annas falyukhaffif. Apabila seseorang di antara kalian mengimami manusia, maka ringankanlah bacaan. Iya, ini sebagai imam. Nabi pernah suatu ketika ingin memanjangkan salatnya. Iya, agak panjang bacaannya. Tiba-tiba terdengar suara anak menangis. Lalu Nabi perpendek bacaannya. Ini berarti bahwa di zaman Nabi ada juga anak-anak. Iya, dan ada juga yang menangis. Itu kan dipahami seperti itu, Pak. Itu terjadi dalam hadis sahih. Iya. Karena sudah diterima sudah cukup. Iya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa dia tidak mau sholat di masjid disebabkan karena anak-anak yang sering azan. Lalu yang kedua, dia juga tidak mau datang ke masjid karena anak muda yang sering imam. Saya tidak tahu apa sebabnya, Ustaz. Tolong dijelaskan. Iya, kalau sebabnya saya tidak bisa jawab. Iya, bisa dipahami insyaallah. Artinya mungkin mereka mengatakan bahwa anak-anak itu belum disunat. Iya. Jadi bagaimana, Ustaz? Oh iya. Menurut pendapat Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi kalau misalnya yang menjadi alasan karena yang azan itu anak-anak, dalam hadis riwayat Bukhari ada sahabat namanya Amr ibnu Salamah. Iya. Amr ibnu Salamah ini menceritakan bahwa ketika beberapa orang dari kalangan sahabat pulang dari Nabi, diajari tentang salat, mereka salat bersama dengan Amr ibnu Salamah.
Ketika itu tidak ada yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya kecuali Amr ibnu Salamah, sehingga beliau menjadi imam. Beliau mengatakan ketika itu para sahabat senior ya di belakangnya. Beliau menjadi imam wa ana ibnu sittin aw sab'a sinin. Ketika itu umur saya 6 atau 7 tahun. Iya, 6 atau 7 tahun. Jadi inti yang menjadi penilaian siapa yang berhak menjadi imam, Nabi sudah memberikan kita petunjuknya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam terhadap suatu kaum yang paling bagus dan banyak hafalannya. Ya ini kan kadang-kadang di sebagian masjid kampung, karena mungkin masjidnya dibangun oleh orang itu sampai tua jadi imam, sampai tidak bisa dipahami apa bacaannya. Tidak mau diganti karena katanya dia yang punya masjid. Oh iya. Padahal banyak anak muda yang hafalannya 30 juz. Dia selama ini cuma juz amma saja. Sudah tidak bisa disebut hurufnya dengan baik, tapi karena merasa dia ingin, mungkin juga kita berprasangka baik, ingin pahala menjadi imam. Tapi kan bukan cuma itu menjadi pertimbangan. Kita ingin jamaah yang hadir itu merasa tenang, bahagia mendengarkan suara dan bacaan yang fasih. Ya. Jadi kalau saja yang menjadi imam umurnya 6 sampai 7 tahun, kalau sudah bagus bacaannya bisa menjadi imam, apalagi kalau cuma azan. Ya begitu ya. Apalagi kalau cuma azan. Imam saja lebih tinggi derajatnya, lebih penting. Ya, jadi ini tidak bisa dijadikan alasan. Ya, mungkin perlu disampaikan ya kepada orang itu bahwa sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, seorang sahabat yang masih belia umurnya, karena dia paling banyak hafalannya, bagus tajwidnya, dia menjadi imam dan salatnya sah. Ya. Wallahu taala alam. Entah habis waktu atau? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh lewat depan ayat salat. Lebih dari 40 tahun daripada lewat ayat salat. Bagaimana umpamanya jika kita di saf pertama, tiba-tiba kita merasa berjuang angin, sementara salat mungkin tidak akan berdoa. Iya. Gimana caranya melewati orang? Oh iya, betul. Ada orang pemahamannya, wah tidak boleh lewat, jadi kita jadi halangi. Oh iya. Ini poinnya ada tadi saya tulis, tapi saya tidak angkat karena saya pikir sudah dipahami semua dan saya khawatir habis waktu. Iya. Jadi kalau salat berjamaah itu jamaah sekalian, sutrah imam itu sutrah makmum. Iya. Jadi imam misalnya di depan, ada sutrahnya. Maka makmum sutrahnya adalah sutrahnya imam. Makanya saya katakan salat berjamaah itu salat yang kita kerjakan bersama, kita raih pahalanya bersama. Ya, jadi sutrahnya kita adalah yang di depannya imam. Orang yang batal salatnya makmum, cara yang benar ketika kita ingin keluar dari jamaah adalah ke samping, jangan ke belakang. Maka kita akan menggeser setiap orang. Ya, kita mengganggu orang. Tapi kalau kita jalan di depannya, ya, maka semua orang tahu ini orang batal salatnya, dan inilah yang benar. Iya. Jangan lurus ke belakang mengganggu orang yang sementara berdiri, semua harus geser ke kiri dan ke kanan. Nah, itu yang benar ya. Jadi tidak bisa kita halangi orang, kalau dihalangi mau lari kemana? Iya. Dia mau ke kiri dihalangi, mau ke kanan dihalangi, padahal batal salatnya. Ini justru mengganggu. Iya. Jadi biarkan dia lewat, karena sutrahnya kita, pembatasnya kita salat berjamaah adalah sutrahnya imam, bukan kita makmum di belakang. Nah, ini ada petunjuknya dalam buku-buku fikih. Nah, itu kira-kira wallahu taala alam. Iya. Tentang sutrah. Sutrah itu adalah pembatas, iya, supaya kita tahu bahwa ini batas salat kita. Ya, Nabi pernah ketika sholat menancapkan ya satu benda yang kira-kira tingginya sekitar 30 cm atau lebih. Ya, dijadikan sutra supaya orang tidak lewat di dalamnya. Ya, kalau ada yang mau lewat di luarnya. Ya, dan sekarang kita bisa menggunakan apa saja sebagai sutra, seperti tembok ini. Kalau kita sholat, sebaiknya jangan sholat di tempat yang luas, yang tidak jelas, yang mana batasan di depan kita. Ya, sebaiknya kita cari tembok atau di belakang orang yang salat atau tiang. Nah, ini supaya orang yang mau lewat bebas ya, karena sudah ada tembok atau ada tiang lewat di depannya.
Nah, tapi kalau dia tidak berdiri misalnya di sini, yang masih luas di depannya, kadang orang berpikir mau lewat di depannya, juga khawatir, padahal mungkin tidak bisa lewat di belakangnya. Maka sebaiknya maju ke depan, salat yang kira-kira dekat dari tembok. Dan saya kira ini masuk akal ya, bahwa ya untuk menghindari pelanggaran karena kita melewati orang salat, kita yang salat yang juga harus perhatikan bagaimana adab-adabnya. Ya, kita buat sutra. Nah, bisa juga misalnya ini kalau tidak ada yang lain, taruh di depan kita ini. Ya, supaya orang lewat di luarnya. Atau tas misalnya, tas kita ketika kita sholat taruh di depan kita, sholat di belakangnya. Ya, apa saja insya Allah yang tidak mengganggu kita ketika sholat bisa dijadikan sutra. Ya, bukan sutra kain ya. Jadi sutra itu bahasa Arab. Ya, sutra itu adalah pembatas. Saya kira ini jamaah sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan, ya, terima kasih banyak atas kesabarannya bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala bagi kita semua dalam kebaikan-kebaikan bermajlis seperti ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia di dalam rumahnya. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.